ada lah di nomor kepala desa. Apanya? Kepala desa bentuknya adalah Apanya? nomor kepala desa. Haji Matajeng, kemudian tanah-tanah yang ada di sini ada beberapa titik yang memiliki awal asal usulnya gitu, turun menurun. Yang jelas dari barat di Haji Mudar, terus yang kedua Haji Gandar, yang ketiga Mahdar, yang keempat Dusamat, yang kelima adalah saya. Terutama punya saya diserobot oleh kepala desa, dibikinkan surat karena itu mulai keturun dari nama atas nama yang pemilik awal di Palu itu KAI saya sendiri yang sebelah kolam berenang ini. Kaibian tadi ada abun kaibian awalnya Ya, lah. awalnya yang ampun tanah awalnya di Palu. Ada penghibahan Itu KAI saya sebelumnya, sendiri. Pak? Ada penghibahan nggak Pak sebelumnya nih? Oh, nggak ada, cuma turun menurun. Anda yang ada dihibah, yang dianu pemerintah ini ada penghibahan ke awalnya yang dihibahkan ke pemerintah kan? Pengetahuan kami belum ada, soalnya kalau namanya atas hibah itu harus bertanda tangan yang pemiliknya gitu nah. Saya rasa penyerobotan semua aja itu. oleh Iya. pembakal pala. Iya, Pembakal mana Pak? maka Masyarudin, Desa Betung. Jadi sebelumnya sehibah itu tidak ada, Pak? Pengetahuan Atau lain? Iya, istilahnya terutama yang pemiliknya nggak ada bertanda tangan gitu nah. Jadi kalau pendapat saya penyerobotan aja. Penyurutan pala. Ini pembakalnya ini menjual kayak itu kah, menjual ke pemerintah kah ada? Maksudnya menghibahkan kayak itu kah? Iya, kalau menghibahkan iya. Ya jelas menghibahkan. Pembakalnya itu lah. Iya. Tapi kalau sepotong kami nggak mungkin orang sah gitu menghibahkan karena tanpa sepotong pemiliknya kan. Dan di sini juga tidak ada tanah desa, tidak ada tanah kosong, semua ada pemiliknya. Dulunya di sini Pak memang kebun kelapa, ada 4 baris laut. Pembakal itu masih aktif nggak Pak? Masih aktif Pak. Kemudian sedikit menambahkan kalau masalah hibah tadi, memang ada legalitas dari surat hibah ya, 1.400, tapi itu posisinya dari Sungai Betung sana. Dari Sungai Betung itu 1.000 meter, berapa? 1.000 meter ke sini. Nah, kemudian ada penambahan kemarin ganti rugi sebesar 10 juta dengan ibu saya sendiri, 100 kali 500. Jadi total semua kalau memang itu berarti cuma sekitar 1.500 ya. Nah, kemarin diukur lokasi wisata yang sebenarnya kalau memang 1.500 berarti cuma sampai sebatas menara pandang ke barat, bukan ke sini. Berarti itu yang dihibahkan kepala desa itu lah maksudnya. Iya. Mungkin itulah mungkin lah. Bukan mungkin, memang kayaknya seperti itu. Soalnya dari mengacu dari surat hibah seperti itu. Soalnya titik batas wisata Rindu Alam dari perbatasnya itu Sungai Betung, dan Sungai Betung posisinya cuma satu Sungai Betung di sini. Nah, letaknya di situ di barat sana. Bukan yang di jembatan ini, bukan ya? Bukan. Nah ini Pak soal maksudnya nih kan ini kan ditutup nih di depan. Urusannya dulu seperti apa dan bagaimana baiknya. Soalnya untuk sementara selama ini, makanya kenapa saya bakar, soalnya tidak ada sedikit konfirmasi dari Guanpik Wisata ataupun kepala desa ke saya maupun ke beliau, kakak saya, selaku kakak saya. Tidak ada konfirmasi sedikit pun. Konfirmasi ke pian lah pemilik tanah selaku pemilik Iya, tanah. yang jelas intinya saya tutup pagar, saya kerja sebagai untuk pagar itu intinya mengamankan aset pribadi saya sendiri khususnya. Itu ya. Apa sih keinginan dari masyarakat atau harapan dari pemilik tanah lah kepada pemerintah terkait ini wisata ini? Ya Keinginan sekiranya pertama untuk diluruskan dulu ya. Pertama meminta dari dinas sekiranya secepatnya bisa menurunkan pengukuran lah dari pihak PPN biar clear dan tepat ya ke dia. Iya. Selama ini ada sudah anu pengukuran ini? Belum ada. Belum ada. Udah pernah kesini kah dari dinas belum? Sudah kemarin sudah beberapa kali kemajukan sampai ke Kapet kemarin, tapi sampai hari ini belum ada pengukuran. Pertemuan Kami terakhir, selalu siap pertemuan menunggu di terakhir. lapangan, pengukurannya belum datang juga. Yang laju-laju lah.
masalah ini suruh laju-laju bang, yang laju-laju lagi. Jangan lagi-lagi. Oh, Iya. Jadi kayak ini Pak, kami ini selaku wartawan kada bisa mengambil sepihak malah karena kami konfirmasi kepada Pemda rugi pasti rugi. Kenapa? Karena sejak tanggal 1 Juli dibukanya destinasi, kita di sana tidak menjual. Berarti ada 1 bulan, hampir 2 bulan ini pendapatan daerah melalui Rindu Alam tidak ada. Nah, kalau upaya-upaya, kami selalu melakukan upaya rapat koordinasi dengan pihak-pihak mereka. Tapi ya itu tadi, hasil terakhir rapat kami tidak ada, kita anggap bahwa itu sia-sia karena tidak disetujui, karena dengan bukti tidak menandatangani hasil notulen kami. Terus yang terkait hibah tanah ya 10 juta, dibayar 10 juta itu ceritanya bagaimana Pak? Kalau masalah ibah yang diberikan ketika saat itu memang berada di posisi barat, terlepas dari bangunan-bangunan yang kita bangun ketika itu. Ternyata dalam proses pembangunan, karena itu ada kesalahan menempatkan bangunan, akhirnya Kepala Dinas dulu mengutus Kepala Desa untuk menegosiasi ke pemilik lahan untuk penguasaan. Nah, penguasaan yang dimaksud di sini penguasaan pembakar dengan diutusnya oleh Kepala Dinas dulu membayar ke pihak pemilik lahan ketika itu. Hanya dengan selesainya kesepakatan dengan pembayaran 10 juta, teruslah pembangunan di sana. Nah, di awal tahun 2020 kemarin, dimulai bulan Februari kalau tidak salah, sudah mulai bergulir permasalahan ini. Ini sudah sekitar 6 bulan persoalan ini belum ada titik terang terhadap permasalahan ini. Ada rencana untuk turun ke lapangan nggak, itu gimana? Turun lapangan, kita sudah 2 kali turun ke lapangan. Jadi kemarin kita bahas di rapat, memang sama-sama mau turun, tapi karena dianggap rapat itu tidak bermakna, karena tidak ada, kita dianggap bahwa ini tidak disepakati karena tidak ditandatangani oleh berita acara itu, akhirnya apa yang kita bicarakan di sana juga kami minta pertimbangan ke pihak-pihak pimpinan bahwa jangan dulu, kalau memang tidak disetujui untuk itu ya tidak usah dulu. Nah ini Pak, misalnya Pak, dari warga ini kan ngotot untuk ke jalur perdata atau hukum itu gimana Pak? Pemerintah daerah selanjutnya gimana? Kalau perdata, Pemda tidak melakukan tindakan perdata mungkin. Kenapa? Karena itu lahan kami, lahan Pemda yang sudah tercatat. Jadi mestinya yang menuntut ke perdata mereka. Berarti kalau misalnya mau lanjut ke sidang gimana? Dia mau melapor, masyarakat mau melapor gimana jadinya? Kira-kira pemerintah, kalau masyarakat mau melaporkan ke pengadilan, silakan. Mungkin itu memang langkah yang terbaik. Dan Pemda juga tidak menutup bahwa ketika masyarakat menang, itulah dasarnya Pemda melepas aset itu. Karena aset sekecil apapun ukurannya, kalau memang asetnya masyarakat dan putusan pengadilan itu kita harus keluarkan. Dan Pak Bupati pasti juga akan melepaskan kalau putusan pengadilan. Karena semua urusan perdata, karena ini sudah tercatat sebagai aset Pemda.